Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Baik, tentunya teman-teman, di video kali ini aku akan sharing mengenai apa perbedaan antara imigrasi dan bea cukai. Dan pastinya bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa support dengan like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Baik, tentunya teman-teman langsung saja. Masih banyak tentunya masyarakat yang belum tahu mengenai apa perbedaan antara imigrasi dan bea cukai. Dan bahkan masih ada masyarakat yang beranggapan bahwasanya bea cukai dan imigrasi ini adalah satu instansi yang sama. Nah, jadi tentunya teman-teman, jika kita flashback di beberapa waktu lalu ya, bea cukai ini sedang menjadi sorotan. Selain tentunya teman-teman pelayanan di bandara yang tidak ramah kepada masyarakat, bea cukai ini juga tentunya banyak menuai kritikan lantaran para pejabatnya yang diduga melakukan flexing alias pamer di sosial media. Dan tentunya teman-teman tidak sedikit juga masyarakat yang mengkaitkan perlakuan petugas bea cukai ini dengan imigrasi. Nah, jadi tentunya teman-teman, meskipun sama-sama bertugas di bandara, tentunya teman-teman petugas imigrasi dan bea cukai ini memiliki banyak perbedaan. Nah, lantas apa saja perbedaannya? Baik, yang pertama dilihat dari instansinya. Salah satu perbedaan yang utama adalah perbedaan instansi asal kedua jenis petugas tersebut. Petugas imigrasi ini sendiri tentunya teman-teman berasal dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenhukam. Adapun Ditjen Imigrasi ini sendiri tentunya teman-teman masih dipimpin oleh Silmi Karim dan Kemenhukam ini dipimpin oleh Menteri Yosana Halauli. Nah, di sisi lain, tentunya teman-teman petugas bea cukai ini berasal dari Direktorat Jenderal Bea Cukai atau Ditjen Bea Cukai yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan atau Kemenku, yang tentunya saat ini di Bea Cukai sendiri dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani, dan sementara di Kemenku tentunya dipimpin oleh Menteri Sri Mulyani Indrawati. Nah, jadi sudah jelas ya, untuk imigrasi dan bea cukai ini adalah dua instansi yang berbeda. Untuk imigrasi ini berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan untuk bea dan cukai ini sendiri teman-teman berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Baik, perbedaan selanjutnya teman-teman ialah tugas dan fungsinya. Secara tugas dan fungsi, tentunya teman-teman petugas imigrasi ini yang berada di bandara akan mengawasi perlintasan orang masuk dan keluar Indonesia. Petugas imigrasi biasanya juga menggunakan pakaian dinas berwarna putih saat bertugas di bandara. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang sering berpergian menggunakan pesawat terbang, teman-teman akan sering melihat petugas dengan menggunakan seragam yang berwarna putih. Jadi, sekali lagi seragam yang berwarna putih ini bukan security ya. Dan selain itu, tentunya teman-teman secara luas, imigrasi punya wewenang untuk melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia. Dan selain itu, tugas lainnya yakni melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraannya. Nah, jadi dalam hal ini sudah jelas ya teman-teman, bahwasannya memang pihak imigrasi ini memiliki wewenang untuk melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia. Apakah ini diberikan kelayakan untuk bisa tinggal lama, atau tinggal sebentar, atau bisa tinggal permanen, dan segala macamnya. Dan selain itu juga, tentunya teman-teman, tugas dan fungsi dari pihak imigrasi ini adalah melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing, melakukan penyidikan dan penindakan terhadap setiap orang yang melakukan tindakan pidana dan pelanggaran keimigrasian, serta melakukan pemeriksaan cegah dan tangkal untuk permohonan dokumen keimigrasian. Dan termasuklah dalam hal ini ada deportasi, repatriasi, penerbitan visa on arrival, pencekalan, dan penerbitan paspor. Nah, jadi tentunya teman-teman penerbitan dokumen inilah yang menjadi hak prerogatif dari pihak imigrasi apakah memang orang ini layak atau tidak untuk mendapatkan dokumen tersebut. Entah itu mereka mengajukan visa on arrival atau misalnya mereka tidak layak masuk ke Indonesia dan mereka harus dideportasi kembali ke negaranya, dan ya tentunya masih banyak lagi yang lainnya. Dan pasti itu menjadi kewenangan dari pihak imigrasi sendiri. Nah, yang selanjutnya teman-teman, bagaimana dengan petugas bea cukai? Baik,
Bea Cukai yang berada di bandara tentunya teman-teman memiliki tugas dan fungsi yaitu untuk mengawasi barang masuk dan keluar Indonesia. Pakaian dinas petugas Bea Cukai di bandara ini adalah berwarna biru kehitaman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bisa melihat ya, petugas-petugas Bea Cukai ini seperti apa, ya pakainya lebih kurang seperti ini. Dan di sisi lain, tentunya teman-teman, fungsi dari Bea Cukai secara luas ini meliputi pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai. Nah, jadi tentunya dalam hal ini sudah dijelaskan bahwasanya fungsi dari Bea Cukai ini sendiri ialah melaksanakan pemungutan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya. Nah, jadi tentunya bagi teman-teman yang baru masuk ke Indonesia dengan membawa barang dari luar negeri yang apabila memang barang tersebut harus dikenakan pajak, itu bukan dari imigrasi, melainkan dari pihak bea cukainya. Dan kemudian tentunya teman-teman, pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan perindustrian dokumen kepabeanan dan cukai, pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. Ini termasuk tentunya pengawasan terhadap ekspor dan impor, dan serta selain itu juga pemeriksaan fisik barang yang dicocokkan dengan declaration form. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang ingin mengirim barang ke luar negeri dalam jumlah banyak, tentunya ini haruslah melalui pihak bea cukai terlebih dahulu. Atau juga justru sebaliknya, kalau misalnya teman-teman membeli barang dari luar negeri yang ingin dimasukkan ke Indonesia, tentu ini harus melalui pihak bea cukai sendiri. Karena memang ada hitung-hitungannya ya. Termasuk kalau misalnya teman-teman yang ingin membeli iPhone di luar negeri, jika ingin diaktifkan untuk sinyal email dan segala macamnya, teman-teman harus mendaftarkan terlebih dahulu bukan ke imigrasi, melainkan ke bea cukai. Baik, jadi segini dulu teman-teman video kali ini yang dapat aku share kepada teman-teman. Insya Allah di video selanjutnya aku akan sharing mengenai apa sih sebetulnya bea dan cukai itu sendiri. Karena mungkin masih banyak juga yang bingung ya. Nah, jadi teman-teman, aku ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa support dengan like, komen, dan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Dan aku ucapkan terima kasih sekali lagi dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.